Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Samudra Mahardika dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas A1. Nah, di sini saya akan melanjutkan video tugas final saya yang dari mata kuliah yang sama seperti sebelumnya, yaitu mata kuliah Orkom. Ya, di video sebelumnya saya telah membuat video cara membuat bootable dan melakukan penginstalan Windows 7 di laptop. Nah, di video ini saya akan melakukan video penjelasan dan cara perakitan CPU secara langsung. Pertama-tama sebelum masuk ke video perakitan CPU-nya, ada kalanya saya akan memperkenalkan item-item atau apa saja yang apa saja yang berada di dalam CPU ini. Ya, yang pertama itu sudah pasti ada casingnya sendiri. Seperti tampilannya, walaupun agak jadul, ini masih bisa digunakan. Seperti ini. Casing ini gunanya hanya sebagai aksesoris di CPU, sebagai aksesoris tambahan agar komponen-komponen yang ada di CPU itu terlindungi dan tidak mudah kotor. Selanjutnya itu ada sudah pasti motherboard. Tunggu, saya ambil. Nah, ini dia motherboardnya. Maaf, seperti ini tampilannya. Ya, di sini motherboardnya itu bertipe ATX yang dimana memiliki dua slot RAM yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, di sini sudah pasti ada prosesornya. Saya tidak tahu ini prosesor yang memakai apa. Oh, di sini ada tulisannya memakai Intel Air Premium dengan tipe G2 G2030. Prosesor ini sebagai otak atau inti dari motherboard agar bisa menjalankan perintah-perintah yang dilakukan saat menjalankan CPU. Ini fungsinya prosesor itu sangat penting. Seperti ini tampilannya. Seperti ini. Nah, lanjut yang ketiga, sudah pasti ada kipas prosesor atau heatsink. Di sini gunanya kipas prosesor itu sebagai pendingin atau cooler ke prosesor agar prosesor itu tidak mudah overheat atau panas saat membuka aplikasi atau melakukan apapun saat CPU menyala. Itu gunanya. Di sini memakai heatsink yang model jadul juga dari Intel. Selanjutnya kita masuk ke RAM. Nah, ini fungsi RAM di sini sebagai media penyimpanan sementara di CPU saat kita membuka aplikasi yang sedang berjalan, misalnya game yang sudah kita install. Kita buka dan aplikasinya akan berjalan, itu tersimpan di RAM di sini. Tapi saat kita menutupnya itu akan keluar langsung dan tidak akan tersimpan di RAM. Seperti ini contohnya. Dan di sini saya menggunakan RAM merek Samsung yang bertipe RAM Samsung yang sebesar 1 GB doang. Di sini seperti tampilannya. Dan saya hanya memiliki satu sebagai percobaan pembuatan video perakitan CPU. Lanjut, di sini juga ada baterai CMOS yang akan dipasang ke motherboard. Seperti ini tampilannya, kecil saja. Nah, di sini gunanya baterai CMOS itu sebagai menjaga BIOS kita agar tidak terreset dan pengaturan kita itu tidak terubah agar tetap seperti pengaturan saat kita menggunakan CPU kita atau PC kita. Itu gunanya. Lanjut ke item selanjutnya, yaitu hard disk. Di sini hard disk gunanya sebagai media penyimpanan tetap yang mungkin menyimpan
file game kita, file data seperti tugas, lain file, foto dan lain sebagainya. Nah, di sini gunanya itu untuk media penyimpanan tetap, yang dimana jika harddisk ini rusak, data yang tersimpan di dalam harddisk ini akan ikut hilang jika rusak. Di sini harddisknya, jenis harddisk itu ada banyak dan tergantung berapa gigabyte itu yang dijual di pasaran. Nah, di sini saya menggunakan hanya 500 GB. Cukuplah untuk PC-PC sekelas untuk video pembelajaran saja. Seperti ini tampilannya. Bisa dilihat ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke toko utamanya, yaitu power supply. Nah, di sini power supply gunanya itu adalah untuk memasok energi listrik yang berarus AC menjadi DC. Pemasukannya itu agar arus yang terkirim dari CPU itu keluar ke seluruh komponen di CPU agar arusnya itu tetap benar, agar tetap teratur, lancar, dan mengikuti frekuensi. Ini CPU-nya menggunakan daya sebesar 220 volt. 220 volt. Selanjutnya itu kita masuk ke item terakhir, yaitu kabel SATA. Nah, di sini fungsinya kabel SATA itu untuk menghubungkan hard disk kita ke motherboard agar hard disknya bisa terbaca ke motherboard kita saat menyalakan CPU. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen yang kita siapkan sebelum melakukan perakitan video perakitan CPU. Di sini kita memiliki berapa 1 2 3 4 5 9 komponen yang digunakan untuk perakitan video perakitan CPU. Nah, selanjutnya setelah saya selesai menjelaskan tentang komponen-komponen di CPU, kita akan lanjut ke video perakitan CPU. Ya, kembali lagi di sini kita akan melanjutkan proses perakitan komponen-komponen ke CPU. Sebelum kita memulainya, di sini saya akan memperlihatkan soket-soket yang penting di bagian motherboard. Sebelum itu saya akan men-spill alat yang saya gunakan untuk perakitannya, itu obeng ini saja. Hanya menggunakan obeng ini saja. Baik, kita lanjut untuk melihat komponen-komponen yang penting, yaitu pertama adalah slot PCI 1. Yang kalau slot PCI 1 ya yang ini PCI 1 berfungsi mendukung aksesoris car seperti adapter, TV tuner, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah slot PCI 16. Ini dia slot PCI 16-nya itu berfungsi untuk penempatan VGA. Lanjut ke soket audio. Kita lanjut ke soket audio, yang mana itu soket audio ada di bagian sini. Ini berfungsi menghubungkan dengan perangkat audio. Terus lanjut ke slot fan, yang dimana slot fan itu berwarna putih seperti ini. Di sini ada slot fan-nya. Berfungsi memberikan daya pada kipas yang terpasang pada headset. Yang selanjutnya adalah slot CPU. Slot CPU di sini adalah tempat pemasangan CPU atau prosesornya. Lanjut ke slot memori. Ini adalah slot memori atau penempatan RAM-nya. Ada 2 biji, 2 slot bisa kita pasang di sini. Lanjut ke slot ATX power. Yang ini slot ATX powernya
berfungsi sebagai soket yang menghubungkan konektor power ATX dari power supply. Yang selanjutnya adalah slot atau soket SATA. Di sini soket SATA-nya itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Untuk menghubungkan disk drive seperti hard disk atau optical drive. Yang slot soket selanjutnya yaitu slot soket USB. Di sini ini adalah slot soket USB-nya ada 2 biji. Yang pertama itu USB 1 dan yang kedua itu USB kedua. Menghubungkan front USB dengan motherboard. Selanjutnya itu masuk ke chipset sebuah IC. Chipset sebuah IC, ini dia modelnya, chipsetnya. Sebuah IC yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan daya transfer pada soket dan port. Yang terakhir itu adalah baterai CMOS. Baterai ini digunakan untuk mempertahankan data dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis, dan hardware lainnya. Sekian itu tadi penjelasan soket-soket yang pemasangan soket-soket yang penting untuk dipasang di motherboard ini.